Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di mata kuliah Web Framework ya. Oke, kita akan lanjutkan materi kita untuk hari ini, yaitu temanya adalah tentang multi-insert. Artinya di sini kita bisa menginputkan sebuah data ya ke dalam database sekaligus ya, sekali banyak. Nah, penerapan akan kita lakukan nantinya yaitu di proses saat melakukan checkout barang gitu ya. Oke, di sini kalau misalkan kita lihat ke program kita, oke saya akan coba login dulu. Oke, lalu kita masuk ke chart kita. Nah, di sini kita akan bikin prosesnya ya. Oke, jadi prosesnya di sini nanti kalau misalkan kita memiliki banyak barang dalam keranjang kita, lalu kita akan proses pembeliannya, kita check out. Nah, kita melakukan proses check out dan baru kita masukkan ke proses pembayaran. Otomatis ketika kita menginputkan ya, ketika kita menginputkan data ini, ya kita pilih barang mana saja yang ingin kita beli, maka dia akan nanti masuk ke tabel pembayaran nantinya. Ya, ke tabel pembayaran nantinya. Oke. Oke, di sini saya akan coba beli satu barang lagi ya. Sebagai contoh di sini saya akan coba beli satu barang lagi di sini. Oke, saya coba satu lagi. Oke. Nah, berarti di sini ada tiga barang ya. Tiga barang yang uh, kita beli di sini. Oke. Selanjutnya kita akan bikinkan sebuah tabel ya. Atau mungkin kita coba ubah di sini dulu ya. Oke. Kita akan coba, silakan dibuka untuk bagian di view, lalu bagian customer dan di bagian keranjang. Nah, di bagian keranjang ini kita akan buat ya bentuknya seperti checkbox yang menandakan bahwasanya kita membeli barang tersebut seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita akan tambahkan bagian ini. Oke, atau kita boleh tambahkan terlebih dahulu tombol ya, tombol. Oke, saya ambil di bagian backend saja ya. Jangan bagian backend. Kita ambil saja di bagian belanja ini. Kita ambil tombolnya, button ini. Oke, kita copy. Kita buka lagi bagian keranjang. Nah, di bagian bawah tabel ya, kita tambahkan ini. Oke, kita simpan. Ini kita ganti saja tulisannya jadi checkout ya. Oke, checkout di sini. Nah, selanjutnya, oke, kalau misalkan kita jalankan, maka bentuknya seperti ini. Oke, ini jadi dia nanti bisa checkout barangnya di sini. Ini boleh kita jadikan dia ke right ya. Oke. Oh, sorry.
sepertinya nggak bisa nih ya. Oke, nggak apa-apa, kita biar saja dulu. Oke, seperti memang tidak ada pengaruhnya di sini ya. Oke, kita biarkan saja. Oke, berarti kita sudah punya tombol. Oke, satu lagi saya lupa juga, kita tambahkan juga, kita ambil juga formnya ya. Dibuka lagi tadi yang belanja, copy lagi bagian formnya. Nah, untuk form ini kita bikinnya di bagian atas tabel kali ya. Nah, bagian atas tabel ini. Nah, ini untuk form apanya? Untuk formnya. Di sini dia menggunakan metodenya post. Oke, index customer belanja ada di aksi. Di sini kita akan bikin checkout ya. Checkout aksi, misalkan seperti ini. Oke, di bawah tabel jangan lupa untuk tambahkan tutup formnya. Sorry, harusnya di bawah button ini ya. Kita tambahkan tutup formnya di bawah button. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan sebuah bentuknya adalah checkbox ya di bagian sini. Oke, kita tambahkan. Oke, terlebih dahulu kita bikin sebuah TD ini. Oke. Kita buat kosong saja. Oke. Dan juga TD-nya di sini satu lagi. Nah, kita bikinkan input ya. Tipenya di sini adalah di sini tipenya adalah checkbox. Oke, kita kasih namanya adalah name-nya adalah ID underscore barang ya. Kalau kita coba cek dulu datanya di sini ya. Oke, kita coba cek database-nya. Oke, di sini tabel belanja. Oke, di sini kita akan ambil yang namanya adalah ID belanjanya ya. ID belanjanya. Oke. Oke. Jadi ini bukan ID barang ya, tapi ID belanja. Ya, yang kita ambil adalah ID belanjanya. Nah, selanjutnya kita bikin value-nya ya. Value-nya adalah kita ambil saja data ini. Copy. Lalu kita pastikan di sini. Belanja ya, sering belanja. Di sini berarti adalah ID belanjanya. Ini value-nya adalah ID belanja di sini. Oke. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita jalankan program kita, maka bentuknya seperti ini. Nah, jadi nanti kita bisa pilih barang-barang mana saja yang ingin kita beli. Nah, jadi seperti ini konsepnya ya. Oke, seperti ini. Nah, itu dia. Oke.
Oke, kita coba di sini dulu. Oke, ini bagian belanja ini kita hilangkan saja. Oke, jadi di sini untuk proses membuat checkboxnya ini sudah berhasil ya. Nah, sampai di sini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian controller kita. Oh sorry, harusnya kita masuk dulu ke bagian pembuatan tabel dulu ya. Tabel di database. Oke. Oke, kita akan buat ya. Namanya adalah tabel checkout ya. Oke, di sini kan kita bikin namanya adalah tabel underscore checkout. Nah, di tabel checkout ini pertama yaitu ada ID checkoutnya ya. Lalu di sini ada ID belanja ya. Selanjutnya berarti di sini ada apa lagi ya? Berarti di sini harusnya ada total ya. Total ya, total dari masing-masing barang itu. Oke, lalu apa lagi ya? Oke, saya rasa ini cukup ya. Untuk bagian ini cukup saja dulu. Nanti bisa kita kembangkan lagi. Oke, jadi cukup. Ini kita auto incrementkan. Go. Atau boleh kita tambahkan di sini tanggal checkoutnya. Baru di sini totalnya. Oke, ini tanggal checkout kita ganti jadi date dan total kita jadi double. Oke. Nah, selanjutnya ini kita simpan saja. Oke, kita sudah punya tabel checkout. Jadi setiap barang yang dipilih nantinya untuk kita lakukan pembayaran, maka dia akan masuk ke checkout ini ya. Dia akan masuk ke tabel checkout ini. Oke. Jadi nanti misalkan dua barang ini yang kita pilih, maka saya klik checkout, maka dia datanya akan masuk ke dalam ini ya, masuk ke dalam sini. Oke. Jadi di tadi kita sudah punya ID belanja ada di sini. Lalu satu lagi yang kita butuhkan lagi adalah ini ya, untuk totalnya ya. Untuk totalnya kita bikinkan inputnya. Input ya. Tipenya adalah currency aja. Currency aja di sini. Name-nya di sini adalah total ya. Isi value-nya adalah nilai ini. Oke. Oke, kita coba untuk tampilkan dulu. Tampil nggak ya? Oke. Jadi di sini tampil ya. Nah, namun kita hiddenkan saja biar dia nggak muncul. Dan juga satu lagi itu adalah tanggal sekarang. Artinya di sini adalah tanggal checkoutnya ya. Hidden juga. Di sini adalah TGL checkoutnya. Nah, di sini dia menggunakan fungsi that. Untuk formatnya YMD. Oke,
Saya coba tampilkan dulu muncul atau tidaknya ya. Oke, berarti muncul di sini tanggalnya. Oke, kita kembali hiddenkan. Jadi untuk inputannya kita sudah berhasil ya. Kita bikinkan inputannya sudah berhasil di sini. Untuk tabelnya juga sudah. Oke, tinggal lagi kita bikinkan di controllernya ya. Sorry, kita harus bikin di model dulu. Ya, kita bikinkan di model dulu. Nah, di model ini kita bikin sebuah file baru. Atau mungkin kita boleh gabungkan saja dengan ini ya. Kita boleh gabungkan saja dengan ini. Oke, di belanja. Oke, boleh menggunakan belanja ini aja atau boleh kalian menggunakan model baru ya, model untuk checkoutnya. Nah, tapi kalau misalkan kalian menggunakan ini juga tidak masalah seperti itu. Oke, di sini saya akan bikinkan ya, ini saya gabungkan saja dengan model belanja. Saya gabungkan aja, saya bikin seperti ini untuk inputannya. Ya, sebenarnya untuk inputannya sama aja ya dengan yang ada di proses sebelumnya, karena kita menginputkan saja di sini. Nah, jadi ini saya bikin seperti ini aja, copy aja ini. Oke, paste. Lalu sama ya sebenarnya, input data checkout misalkan. Hanya nama functionnya aja yang perlu kita ganti. Sudah seperti ini aja. Oke, berarti untuk modelnya sudah kita bikinkan ya, modelnya sudah kita bikinkan. Nah, lanjut kita masuk ke dalam controller kita. Nah, di controller saya akan buka controller customer ya. Nah, di sini kita akan bikinkan prosesnya. Nah, di sini kita akan bikinkan aksinya ya. Kita akan bikinkan aksinya di sini. Oke, kita coba copy bagian belanja ada di aksi ini ya. Belanja ada di aksi ini kita copy aja nih. Oke, kita copy. Oke, kita paste di bawah ini. Nah, kita ganti namanya adalah sesuai dengan yang ada di keranjang kita tadi ya. Di bagian formnya namanya adalah checkout aksi ya. Oke, berarti ini kita ganti jadi checkout underscore aksi. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya nomor belanja. Nomor belanja ini berarti apa saja yang harus kita inputkan. Pertama itu tadi ada ID belanja, lalu tanggal checkout, lalu ada total. Oke. Nah, dua lagi dihapus saja. Ini kita ganti jadi tot aja. Ini TGL, oke, nggak apa-apa. Ini ID aja, IDB aja ya, ID belanja. Oke. Nah, di sini karena datanya kita menginputkan sekaligus ya, secara banyak datanya kan kita inputkan, maka kita menggunakan fungsi perulangan di sini ya. Kita menggunakan fungsi perulangan. Oke. Fungsi perulangan kita gunakan di sini adalah for. Ya, kita menggunakan for di sini. Kita bikin di sini for string i sama dengan 0. Ya, lalu string i kecil dari count string idb ya. Jadi dia itu menginputkan data ya sesuai dengan berapa banyak ID belanja yang kita pilih. Artinya barang-barang apa saja yang kita pilih gitu ya. Misalkan kalau misalkan 2, maka dia akan membuat perulangannya sebanyak 2 kali nantinya. Penginputannya sebanyak 2 kali nantinya. Jadi kalau misalkan 1 ya 1 nanti. Lalu selanjutnya kita buat ini dia secara berulang string i plus plus dan kita bikin di dalam kurung kurawal. Nah, untuk data array ini ya boleh kita pindahkan ke dalam kurung kurawalnya ya. Oke, ini kita masukkan ke dalam kurung kurawal ini bagian ini.
Oke, ini seperti itu. Oke, ini baru kita atur lagi di sini string data array ya, berarti di sini adalah ID belanja ya. Ini berarti adalah TGL checkout. Nah, dan ini adalah total. Nah, ini kita hilangkan saja. Nah, ini kita sesuaikan. Ini adalah IDB, ini TGL, dan ini tot. Oke. Nah, this load model kita perginya memang ke M belanja ya. Di sini this M belanja, input datanya adalah input data checkout kalau nggak salah tadi ya. Kita coba cek di model kita. Ya benar ya, input data checkout. Input data checkout. Nah, dan tabelnya adalah tabel checkout ya. Kita akan menginputkannya adalah ke tabel checkout nantinya. Oke. Nah, nanti kalau misalkan sudah berhasil ya, nanti kalau sudah berhasil kita bisa pergi lagi ke harusnya ya. Harusnya ini masih perginya nanti ke tabel checkout. Tapi untuk sementara kita balik lagi ke bagian awal nanti ya. Harusnya setelah kita lakukan checkout nanti harusnya kan perginya ke tabel untuk pembayaran lagi ya, untuk tabel pembayaran. Nah, tapi untuk sementara kita perginya ke customer aja dulu ya, balik lagi ke awal nantinya. Nanti akan kita bikinkan uh, link ya untuk ke checkout ini nanti. Oke, jadi ini kita biarkan saja seperti ini. Oke, sebentar untuk redirect ini ya, untuk redirect ini kita bikin di bawah di luar kurung kurawal yang for. Oke, seperti ini. Ya. Oke. Nah, berarti di view kita sudah bikinkan ya, untuk di model juga sudah kita bikinkan dan juga di bagian controller sudah kita bikinkan juga. Oke, sekarang kita coba tes ini apakah berhasil atau tidak ya. Oke, kita coba refresh dulu ini. Oke, jadi saya pilih beberapa barang, misalkan saya akan pilih dua barang ini saja ya, dua barang ini saja. Nah, nanti bisa saya klik check out. Oke, satu lagi masalahnya, ya, satu lagi yang jadi masalah adalah ketika saya beli barang ini, harusnya barang ini hilang, ya, harusnya barang ini hilang dari tabel check out, ya, harusnya hilang dari tabel check out. Oke, oke. Nah, tapi kalau misalkan kita bikin, kalau kita lihat di ID belanja, karena dia ada ketergantungan dengan ID belanja, sepertinya di sini. Oke, di sini ya, dia punya nomor belanja, tanggal belanjanya, ID produk, ID customer, dan jumlah belanjanya di sini. Maka di sini dia kalau misalkan kita hilangkan ya, ketika kita klik checkout, harusnya kan sebenarnya ini hilang ya. Maka untuk membuat dia hilang, maka otomatis kita juga harus hapus bagian yang kita pilih ini ya, bagian yang kita pilih ini gitu. Nah, oke. Nah, jika nanti kalau misalkan kita analisa ini harusnya ketika kita check out otomatis data di sini juga harusnya hilang begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin ini datanya ini hilang, oke, berarti kita harus perbaharui ini ya prosesnya. Jadi otomatis untuk nomor belanjanya juga harus kita inputkan ya di bagian tabel checkout ya. Kalau misalkan kita perbaharui tabel checkoutnya, oke, kita coba cek di sini. Nah, ID checkout, ID belanja, tanggal checkout, total. Nah, ini kita coba ganti aja ya. Kita coba ganti prosesnya seperti ini aja ya kali ya. Jadi supaya nanti di tabel checkout itu otomatis data barangnya juga akan hilang nantinya ya, akan hilang nantinya. Nah, kita coba di sini. Oke, untuk ID belanja ini kita coba. Oke, ini kita coba hilangkan saja ya, nggak usah pakai ID belanja. Oke, kita pakai nomor belanja saja. Oke, kita akan tambahkan beberapa tabel. Kalau misalkan kita hitung di sini satu tanggal nomor belanja, tanggal belanjanya nggak usah ya.
nomor belanja, ID produk, ID customer, sama jumlah belanjanya. Berarti 1, 2, 3, 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan lagi sebelum total ya. Berarti after tanggal checkout, kita tambahkan lagi 4 kolom lagi. Go. Nah, di sini kita tambahkan nomor belanjanya. Ya, nomor belanja. Lalu di sini ada ID produknya. ID underscore produk. Lalu di sini ada ID underscore customernya. Ya, lalu di sini ada jumlah belanja. Oke, ini integer nomor belanjanya, kita ganti varchar. Ya, jumlah belanja benar integer. Ya, ini berarti 20 saja. Oke, save. Kita klik browse. Oke, berarti ada ID checkout, tanggal checkout, nomor belanja, ID produk, ID customer, sama jumlah belanja gitu ya. Nah, oke, berarti ya untuk di bagian formnya ya, di bagian sini ya, di bagian checkbox ini kita ganti jangan ID belanja gitu ya. Kita ganti jadi nomor belanja. Nomor belanja di sini ya. Jadi ini datanya adalah nomor belanja. Oke, ini nomor belanja. Lalu kita bikinkan inputan satu lagi untuk tadi tanggal checkout sudah, berarti ini nomor belanja sudah, berarti ID customer-nya lagi ya. Dengan ID produknya, copy. Untuk ID produk boleh sebenarnya terserah mau diinputkan di mana, karena nanti tipenya akan hidden nanti ya. Oke, di sini juga boleh ya, di bagian ini juga boleh. Input tipenya di sini adalah hidden. Ya. Ini berarti dia name-nya ya, name-nya adalah ID underscore produk gitu ya. Produk. Nah, ini dihilangkan kotak ini. Nah, kotak ini fungsinya hanya untuk bagian nomor belanja saja ya, nomor belanja saja gitu. Oke. ID produk, maka di sini string belanja, di sini adalah ID produk. Oke. Kita bikinkan lagi inputannya. Dan juga berarti ini adalah ID customer-nya. Nah, ini berarti value ya. Belanja berarti di sini adalah ID customer. Nah, lanjut berarti yang terakhir adalah tadi nomor belanja sudah, oke. Berarti ini adalah JML underscore beli ya. Oke, coba cek dulu. JML belanja ya. Maka di sini kita ganti juga jadi JML belanja. Oke. Jadi nanti akan masuk nomor belanja masuk, ID produk, ID customer, jumlah belanja, dan total serta checkout. Nanti akan masuk ke dalam tabel checkout kita ya. Oke, berarti kita harus perbaharui juga di bagian controller kita di sini ya. Oke, ini akan kita perbaharui juga. Nah, kita akan coba bikinkan di sini lagi. Ini untuk ID belanja nggak usah kita bikin ya. Oke, ini pasti saja di sini, berarti di sini adalah string no ya. Berarti ini adalah nomor underscore belanja ya. Lalu ada lagi ini tadi ada ID produk
ya. Ya, berarti di sini adalah ID underscore produk, ya. Lalu ada ID customer, ID C aja. Berarti di sini ID customer. Berarti di sini JML belanja, JML aja kali ya. JML belanja, JML belanja. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba cek tabel checkout kita. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, benar ya. Oke, jadi di sini sudah benar. Ini berarti kita perbarui lagi. Berarti di sini dia akan menghitung jumlah berdasarkan nomor belanja. Maka ini kita ganti jadi string no. Ya. Oke, berarti ini ID belanja kita hilangkan. Ya. Nah, berarti di sini nomor belanja. Berarti di sini adalah string no. Lalu ada ID produk. Ada ID customer. Oke. Input data checkout. Oke, di sini juga sudah benar ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ketika dia sudah menginputkan di sini, ya. Ketika dia sudah menginputkan di sini, otomatis dia juga menghapus datanya di proses tabel apa ya? Tabel keranjang ya. Oke, kita coba buka di bagian backend. Kita coba cari proses untuk delete ya. Ada nggak ya? Oke, sorry, harus coba di model ya. Produk di sini. Nah, di sini ada fungsi untuk delete data, ya, delete data di sini. Oke. Nah, oke, tapi coba kita coba cek dulu ya. Ini apakah masuk ke tabel checkout atau enggak ya? Kita coba dulu. Nanti kita coba pikirkan dulu ya untuk bagian delete-nya. Kita coba bikinkan ini dulu. Ini benar atau enggak prosesnya ini. Oke, saya coba refresh dulu. Oke, saya pilih dua barang ini ya untuk saya belanja. Oke, saya check out aksi. Nah, masih ada salah di sini ya. Kesalahannya ada di insert into table checkout arah infill list. Berarti ini ada kesalahannya di sini. Tanggal checkout, nomor belanja, di produk, di customer, jumlah belanja, total. Nah, di sini value-nya tanggal checkout benar. Nah, nomor belanjanya jadi masalah di sini. Berarti kita coba lihat strukturnya. Oke, untuk nomor belanja sudah benar di sini, varchar. Oke, ini sudah benar. Untuk ID produknya benar, ID customernya benar. Oke, ini untuk jumlah belanjanya masih disalah di sini. Totalnya jumlah belanja benar, totalnya sudah benar. Berarti yang jadi masalah di sini adalah nomor belanjanya yang jadi masalah. Oke, berarti kita coba cek di sini di keranjang dulu. Oke, di sini checkbox namanya nomor belanja sudah benar ya. Oke, lalu di bagian controller di sini string no nomor belanja input. Oke,
nomor belanja ID produk, ID customer. Oke. Oke, yang jadi masalah di sini adalah berarti di sini dia tidak bisa mengkonversikan uh, nomor belanja tadi ya ke dalam fungsi arraynya. No column array in field list. Array to string conversion. Oke. Oke, di sini saya ada ketinggalan di bagian nomor belanja ya. Jadi di bagian nomor belanja ini saya ada ketinggalan, harusnya kita tambahkan di sini string i. Oke. Nah, di bagian nomor belanja ini silakan ditambahkan namanya string i. Oke, kalau udah selesai di sini, kita cobakan lagi. Oke, saya coba refresh lagi di sini. Oke, misalkan saya pilih dua barang ini, kita klik checkout. Oke, dia kembali lagi ke bagian customer, ya. Oke, kita coba cek di bagian tabel checkout kita apakah datanya sudah ada masuk atau enggak ya. Oke, berarti di sini untuk datanya dia sudah masuk ya. Nah, oke, di sini oke, di produknya sama ya. Oke, total nomor belanjanya berbeda. Ya, namun untuk bagian ini ya, ID produk, ID customer, jumlah belanjanya sama totalnya ini sama nih. Ya, sama. Nah, cara mengatasinya berarti kita harus tambahkan juga dia kurung seperti yang ada di nomor belanja ya, kurung seperti yang ada di nomor belanja di sini. Oke. Oke, kita kembali ke bagian keranjang. Oke, ini tambahkan seperti ini. Oke, jumlah belanja. Lalu di sini tanggal check out dan total ya. Oke, total tanggal check out nih benar. Oke. Nah, lalu kita balik lagi ke customer. Tinggal kita tambahkan ini saja di belakangnya. Oke.
Kita cobakan lagi. Ya, ini saya coba kosongkan dulu ini bagian ini. Nah, selanjutnya kita coba lagi check out. Oh sorry, check out ya, chart ya. Oke, kita beli dua barang ini, satu ini dan ini. Ya, kita check out. Oke, kita coba cek di database kita. Oke, nah berarti barangnya sudah benar ya. ID produknya ini ya, jadi sama ya seperti yang ada di tadi. Nah, ini dia prosesnya. Nah, maka secara otomatis dia akan masuk barangnya sekaligus ya. Jadi mau berapapun barang yang dipilih, kita bisa importnya dengan menggunakan uh, multi insert ini. Ya, jadi multi insert ini dia menggunakan fungsi for di sininya nanti. Oke, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, jadi kalau misalkan kita inputkan data kita di sini, ya di tabel checkout ini, otomatis di tabel belanja harusnya hilang data kita ya. Nah, agar nanti tidak perlu tampil lagi ya di tabel keranjang kita. Nah, caranya adalah dengan menambahkan fungsi delete di sini nantinya ya, menggunakan fungsi delete. Oke, saya akan coba buka di backend ya, di bagian controller backend ini. Lalu saya coba cari fungsi untuk delete ya. Nah, ini misalnya ini aja. Saya ambil ini aja nih. Data kategori, oke, saya belum menambahkan data kategori delete ya. Oke, saya tambahkan ini aja, ambil aja ini ya. Fungsi data produk delete. Ya, tapi ini bagian dalam ini aja yang saya ambil. Ya, bagian dalam ini saja. Oke, ini saya copy. Lalu di bagian customer, saya pastikan di dalam sini ya, di atas tanggal saja saya copy dulu. Ya, saya kopikan bagian sini aja dulu. Oke, ini saya hilangkan bagian backend. Oke, untuk file ini saya hilangkan ya. Nah, ini untuk stringware ya, stringware. Oke, coba saya buka backend tadi dulu. Saya kadang-kadang sering lupa nih ya. Oke, mana delete tadi? Data produk delete ya, data produk delete. Oke. Oke, nah seperti ini saja. Oke, ini bagian ini saya hilangkan ya. Ini kita coba eksperimen ya. Kita coba eksperimen seperti ini. Oke, ini stringware-nya saya pindahkan ke bawah. Ya, saya pindahkan ke bagian bawah sini. Oke. Oke, stringware array di sini adalah nomor belanja, nomor underscore belanja ya. Di sini adalah string IDP. String no ya. String no. Lalu di sini this m belanja delete data checkout ya. Data belanja ya, data belanja saja. Data belanja where tabelnya adalah tabel belanja. Oke. Nah, berarti gini, seperti ini fungsinya nanti. Oke. Lalu ini backend ini kita close saja dulu ya. Kita coba cari coding untuk fungsi delete di model ini. Boleh buka di bagian produk sebelumnya. Ini bagian delete-nya di copy saja bagian ini ya. Oke, itu fungsi ini boleh kita ambil aja nih, copy aja dulu.
copy lalu pastikan di bagian sini. Ya. Nah, ini boleh kita kopikan stringware-nya di atas ini. Atau kita biarkan saja seperti ini aja ya. Delete data belanja ya. Delete data underscore belanja. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kita akan cobakan. Saya nggak tahu nih bisa atau enggaknya, tapi semoga aja bisa. Oke. Ini untuk checkout kita kosongkan dulu lagi. Kita kosongkan lagi nih. Oke. Jadi di sini checkout kita masih kosong ya. Oke. Lalu di tabel belanja kita ada berapa data yang di sini? Oke, 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 7 data ya. Oke, kita belanja di sini. Oke, kita coba belanja. Oke, jadi sini saya pilih data barang ini aja. Oke, saya pilih 2 ini. Oke, saya check out. Oke, jadi masih ada error di sini nih. Array itu string. Array itu string lagi ya. Oke, masalah delete tadi berarti ini mungkin masalahnya ada di sini. Oke. Oke, kita coba lagi. Oh, datanya udah ada ya di sini ya. Berarti tadi masuk 1 ya. Oke, saya kosongkan lagi nih. Oke, coba dicek belanja ini dulu, masih utuh nggak datanya? Oke, masih utuh ya. Oke, saya coba refresh lagi nih. Oke, kita pilih barang 2 ini. Kita check out. Oke, dia masuk ke customer. Kita coba cek di checkout ini. Oke, data kita masuk. Kita coba cek belanja apakah data yang telah kita checkout ini hilang atau enggak. Oke, 1 2 3 4 5. Oke. Berarti kalau misalkan saya klik di chart ini ya. Jadi dia tinggal 1 barang aja lagi. Oke, seperti itu. Ya, jadi seperti itu dianya nanti. Nah, jadi mau kita menginputkan sekali banyak atau menghapus sekali banyak, kita bisa menggunakan fungsi for ini. Ya. Nah, seperti itu dia prosesnya. Tinggal lagi di sini proses kita menampilkan data yang ada di tabel checkout ini akan untuk dilakukan proses pembayaran lagi, ya. Untuk proses di pembayaran. Nah, oke. Nah, untuk di checkout ini codingannya hampir sama sih ya sebenarnya dengan yang ada di keranjang. Oke, kita coba bikin. Oke, bagian ini kita untuk di keranjang ya, ini keranjang. Kita Ctrl A saja, copy. Lalu kita buat sebuah file baru, new file di sini. Kita belanja kita samping aja dulu sama customer untuk controllernya. Oke, ini kita paste di sini. Oke, untuk keranjang kita hilangkan saja. Nah, di sini berarti ini home masih sama ya. Item, nama produk, harga, jumlah, total. Ini berarti dia ngambilnya ini ngambilnya lagi bukan ke tabel belanja ya, tapi ke tabel checkout lagi ya.
Oke, berarti di sini di bagian controllernya ya. Controller kita coba buka, berarti di sini adalah ini ya, belanja. Oke, kita coba cek dulu, berarti belanja ya. Oh, harusnya keranjang ya, bukan belanja ya, keranjang ya. Oke, keranjang ini kita copy saja ini. Kita tambahkan di paling bawah. Nah, keranjang berarti kita ganti jadi checkout. Ya, ini where user data, set ID customer-nya, di slot M belanja. Ini boleh kita ambil dari belanja saja ya, dari belanja saja boleh. Berarti tapi di sini kita ngambilnya berdasarkan tabel checkout. Ya, tabel checkout. This M belanja tampil data checkout ya, dengan menggunakan string where-nya nanti ID customer. Oke. Ini berarti untuk file, nama filenya adalah checkout. Ya, kita belum punya tabel nama file checkout ya di bagian customer ya. Oke, berarti checkout data. Oke, ini sudah selesai untuk di bagian controllernya. Untuk di bagian modelnya ya, ini boleh kita copy saja ini. Copy. Ini kita pastikan di bawah sini. Tampil data checkout ya, tampil data checkout. Tampil data checkout string where. Di sini selectnya oke, tabel belanja. Ini bukan tabel belanja ya, tapi tabel checkoutnya. Tabel produk, tabel customer nih, oke sama ya, ini sama. Oke, tidak ada masalah. Oke, tinggal kita bikinnya ada jadi lagi di sini. Oke, ini berarti tabel checkout. Oke, ini ini boleh kita hilangkan saja dulu ya, input-input yang sebelum tadi kita hilangkan saja ya. TD ini kita hilangkan ya, TD ini kita hilangkan. Ini juga TD-nya kita hilangkan ya, karena ini nanti langsung masuk ke proses pembayaran lagi. Char produk ini sudah benar, tapi dia ngambil datanya dari string checkout ini. Kita ganti semua jadi checkout. Oke, ini berarti ini total ya. Ya, ini bagian input ini kita hilangkan. Oke. Berarti di sini nanti akan ada proses pembayaran ya. Oke, ini boleh kita ganti jadi money. Oke, simpan. Pastikan simpan di dalam view. Lalu di bagian customer, dan di sini kita bikin checkout titik php. Save. Oke. Nah, tinggal kita bikin di bagian menunya lagi ya. Oke, di bagian customer, template, di bagian headernya. Oke, kita bikin di sini. Oke, mana dia? Itu checkoutnya. Oke, ini dia. Ini boleh kita copy saja yang ada di chart. Copy, paste. Ini customer, berarti ini adalah checkout. Oke. Nah, berarti ini udah clear ya. Oke, kita akan coba jalankan prosesnya, apakah checkout kita berhasil atau tidak ya.
Oke, saya arahkan ke sini checkoutnya. Oke, di sini ada masalah tabel belanja ID produk. Oke, sorry. Berarti ini di bagian model ya. Oh iya, di sini masih belum kita rubah ya. Ya, di sini ya, bagian di sini belum kita rubah. Oke, ini harusnya tabel checkout, ini tabel checkout. Oke, kita coba refresh lagi. Oke, maka di sini sudah ada ya. Sudah ada di sini untuk barang yang harus kita beli di sini. Ya, barang yang harus kita bayar di sini ya. Nah, di sini. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Nah, sekarang kalau misalkan saya masuk ke akun yang lain, ya ke akun yang lain yang belum melakukan pembayaran, saya klik login di sini. Oke, saya masuk sebagai ini ya. Chartnya, oke, ini. Kalau misalkan checkout harusnya kosong ya. Nah, berarti kosong dari sini dianya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, prosesnya. Nah, sekarang bagaimana melakukan proses pembayaran lagi ya. Oke, kita coba melakukan proses pembayaran. Oke, masuk ke login dulu. Coba masuk sebagian tadi. Nah, maka kita perlu bikin desainnya di sini ya. Kita perlu bikin desain di sini. Oke, ini kita bikin desainnya di sini. Oke, kita bikin TR di sini. TR. Oke, seperti ini. Kita kasih TD. Oke. Ini tanda silang ini boleh kita hilangkan saja ya. Ini bagian silang ini boleh kita hilangkan saja. Oke. Boleh kita hilangkan saja. Oke. Nah, selanjutnya saya tambahkan lagi TD di sini. Nah, ini misalkan saya tambahkan total belanja. Jadi kita bikin dulu proses total belanjanya ya. Total belanja artinya kita jumlahkan seluruh total belanja yang ada di checkout ini gitu. Oke, total belanja. Nah, setelah itu berarti ini kalau misalkan kita hitung, kita gabungkan ya 1, 2, 3. Berarti kita call span dia 3 tabel. Call span 3. Nah, seperti ini. Oke, ini kita bikinkan dulu pembayaran melalui rekening BNI misalkan. Nah, nanti kita bikin ke rekeningnya di sini. Oke, total belanja, lalu di sini ditampilkan total belanjanya nanti. Saya coba jalankan dulu. Oke, jadi sini sudah muncul. Oke, pembayaran melalui rekening ini sudah muncul. Oke, ini saya kasih tengah, bagian tengah ini. Bagian center. Oke, total belanja saya kasih bagiannya left.
Oke. Lalu di sini nanti ada RP. Oke, kita akan cobakan membuat total dari seluruh belanja ya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat di data kita, berarti kita akan tampilkan total belanja yaitu dari 127.900 ini ditambah dengan 58.000 gitu ya. Oke, kita coba jalankan ya. Oke, pertama saya akan tambahkan sebuah fungsi di sini. Namanya adalah, saya bikin aja di sini string a ya, sama dengan 0 ya. Lalu ini for each, ini udah benar ya. Oke, selanjutnya di dalam sini saya akan bikin string a plus plus. Oke, lalu saya akan bikin fungsi string tot ya, string a. Nah, saya bikin di sini string checkout dari total. Nah, ini adalah sebuah fungsi di mana dia akan melakukan penjumlahan ya dari total kita secara berulang nantinya ya. Jadi dia akan menambahkan total belanja kita secara berulang gitu. Jadi dari tadi 58 terus nanti dia akan cek lagi ya, dia akan lakukan perulangan lagi, dia cari data lain, maka ketemu tadi 127, maka dia akan tambahkan terus sampai dapat dia nilai terakhir ya, yang terakhir. Oke, sekarang ini sudah, maka tinggal kita tampilkan saja lagi. Oke. Nah, untuk menampilkannya saya bikin seperti ini. PHP echo. Nah, di sini kita menggunakan fungsi yang namanya adalah ArraySum. Nah, satu lagi mungkin ini boleh kalian pelajari juga ya, bagaimana caranya membuat kalau misalkan dia berformat currency ya, bentuknya adalah uang, dia ada pakai jarak-jarak gitu ya, pakai titik, misalkan 127.000 kalau misalkan dia 127.000 gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan dengan namanya adalah number format. Nah, caranya adalah mudah, cukup simpel ya. Oke, saya bikin seperti ini. Oke, pertama saya bikin dulu RP-nya ya. Lalu di sini saya kasih titik 2 seperti ini. Saya kasih kutip lagi seperti ini. Nah, di sini saya bikin namanya adalah number format. Nah, lalu di dalam number format ini kita akan buat fungsi lagi namanya adalah array underscore sum. Fungsinya adalah menjumlahkan bagian yang ini. Ya, jadi dia akan totalkan semuanya dengan menggunakan array sum gitu ya. Nah, array sum dari string tot. Oke. Nah, dari string tot ini, sorry ini salah kurungnya. Kurung bulat seperti ini ya. Nah, itu kasih satu lagi. Oke. Nah, sekarang kita kasih 0 ya. 0 kutip. Nah, ini kita kasih koma. Ya, ini kita kasih koma lagi, kutip lagi di sini, dan terakhir kita kasih titik seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai format seperti ini ya, number format seperti ini, dia akan memisahkan ya puluhan dengan ribuan gitu ya di dalam format bentuk currency atau uang ya. Oke, ini bisa kita jalankan ya. Saya akan coba jalankan di sini. Oke, kalau misalkan saya jalankan maka hasilnya seperti ini. Oke, jadi di sini total belanja kita itu adalah 185.997. Nah, seperti ini dia. Ya, jadi kalau misalkan kita terapkan ya ke bagian yang di atas, nah caranya cukup simpel ya. Ini saya copy dulu nih, saya copy. Ya. Lalu misalkan di bagian total nih ya, total ini boleh kita terapkan nih. Ya. Nih, jadi ini checkout ini sampai total ini kita copy ya, array sum-nya ini kita hilangkan ya sampai ini, dan kita paste seperti ini ya. Ini boleh dihilangkan saja nih ya, dihilangkan saja. Oke, kita coba jalankan.
Nah, seperti itu dia. Ya, jadi boleh ditambahkan. Nah, contoh lagi, eh, kita kopikan bagian dari atas saja ya. Ini copy, lalu ke harga ya, ke harga. Kita ganti ini jadi harga. Oke. Nah, terus ini untuk yang tadi itu tulisannya biar gede ya, biar sama-sama gede seperti ini ya. Kalau ini kan terlalu kecil ya, biar sama gede semuanya. Berarti kita kasih yang pakai kelas dianya ya. Kelas quantity ini boleh, atau kelas chart total ini. Copy. Ini berarti kita kasih kelasnya. Oke, seperti ini. Oke. Ini berarti untuk total kita bisa pakai yang nih chart deskripsi. Ya, ini bagian total belanja ini kita kasih kelas juga biar mengikuti ya tulisannya ya. Oke. Ini juga. Oke, kita coba simpan, jalankan. Tidak ada pengaruh ya. Oh, saya rasa ini karena dia pakai string p ini nih ya. String p. Kita coba tambahin p-nya ini. Oke, kita coba lagi. Oke, itu tabelnya, tapi ini nggak ada pengaruh ya. Saya juga nggak tahu nih kenapa nggak ada pengaruhnya. Oke, berarti total belanja di sini 185. Ini berarti udah kejumlah ya. Berarti di sini sudah kejumlah. Oke. Oke. Atau saya pakai ini aja kali. Oke, masih sama ya. Kayaknya emang gak ada pengaruhnya nih pakai kayak gini nih. Ya saya juga nggak tahu nih kenapa masalahnya di sini nih. Oke, ya udah kita lewatkan saja. Oke, udah seperti ini aja ya kali ya. Oke, selanjutnya total sudah, lalu kita tambahkan lagi di sini, misalkan seperti ini. Oke, ini TR lagi.
ya. Lalu ada lagi TR di paling bawah. Ini untuk TD ini kita kosongkan, ya. Ini kita hapus ya, pembayaran melalui rekening BNI ini kita hilangkan dulu, ya. Jadi di sini total belanja yang ada di atas tadi, misalkan kita tambahkan pajak, misalkan ya, pajak pajak belanja, misalkan ya, belanja. Nah, untuk pajak belanja itu kita ambil prosesnya dari misalkan berapa ya? Oke, ini kita bikin sini aja ya, 10% aja ya. 10% dari, kita bikin 10% seperti ini aja. 10% ya, pajak belanja 10%. Lalu TR lagi kita copy. Nah, di sini pajak belanja berarti di sini 10%, ya, 10% dari total belanjanya ya. Ya, 10% dari total belanja. Lalu ini pajak belanja ini kita ganti jadi ongkos kirim, misalkan ongkos kirim, ya, ongkos kirim. Nah, berarti ongkos kirim di sini misalkan kita perkirakan saja ya, atau ini boleh kalian kembangkan sendiri ya, terserah kalian ya. Tapi di sini kita bikin saja ongkos kirimnya adalah misalkan rata-rata itu adalah 50.000, misalkan jangan 50.000 ya, kayak gedean ya, misalkan 10.000 aja deh. Oke, ini total belanja tadi, pembayaran melalui rekening ini. Oke, cospan 3 berarti rowspan-nya juga 3. Oke, kita coba cek bentuknya. Oke, nah jadi seperti ini ya. Nah, pajak belanja, total belanja, pajak belanja. Oke, ini tinggal kita klik proses pembayaran gitu ya. Ini pembayaran melalui rekening BNI. Ini terserah nih mau dibikin berapanya. Ya, misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7. Nah, itu aja. Misalkan gini ya. Biasanya seperti ini nih. Seperti itu ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, misalnya seperti ini aja ya. Oke, jadi ketika kita klik proses pembayaran ini nantinya, ya. Kalau misalkan nanti ini diklik bayar, maka dia akan masuk ke tabel pembayaran. Oke, nah untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Nah, untuk proses ini, jadi ini silakan kalian kerjakan sesuai yang ada di video tutorial. Ya, jadi untuk minggu depan kita akan langsung masuk ke proses pembayaran ini dan juga verifikasi nantinya ya. Jadi kita akan bermain dengan namanya adalah verification ya. Jadi nanti ketika sudah dibayar ya, maka setelah itu si customer menunggu konfirmasi pembayaran dari si admin. Nah, jadi nanti si admin akan melakukan verifikasi nantinya ya, berdasarkan pembayaran ini gitu. Jadi minggu depan kita akan bikin proses yang namanya verifikasi dan notifikasi nantinya ya, notifikasi dan verifikasi nanti. Oke, jadi ini silahkan dicobakan ya sesuai dengan video tutorial ini. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.